gue tanya dulu nih, kalian tim Alvin atau tim Gabriel? Nah, penasaran kan? Gue nonton season 1 dan season 2-nya aja udah bikin gemes. Nggak taunya, Bo, dia bersambung, ya Tuhan. Dia di Paris itu gimana, kerja sama orang Prancis itu kayak gimana sih. Terus yang lebih cihu lagi sih, percintaannya orang Prancis itu kayak gimana sih. Oke, di season pertama itu dia sih masih pacaran ya, awal-awalnya dia tuh masih pacaran sama pacarnya yang ada di Chicago itu. Terus karena dia dapetin promosi dan si Madeline-nya itu atasannya ya, dia ternyata hamil, jadi akhirnya dia deh tuh yang dipromosiin untuk datang ke Perancis sebagai perwakilan dari Amerika. Nah, di situ deh tuh mulainya, ternyata si pacarnya yang di Chicago itu dia tidak bisa untuk meneruskan hubungan LDR ceritanya, oke? Jadilah dia kesepian ya, Say. Terus yang pertama lantai bawahnya itu disebut lantai dasar, baru 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, dia tuh sering keliru gitu karena menurut dia itu tuh udah lantai 5, ternyata masih lantai 4 dan Gabriel itu adanya di lantai 4 gitu. Dia ketemu di situ pertama kali, mulai ada percikan-percikan, awalnya sih biasa aja gitu. Terus akhirnya karena dia juga kesepian, terus dia ketemu sama kalau nggak salah waktu di season pertama itu dia ketemu sama profesor gitu ya, dan do something adult, you know. Nah, di sini menurut gue ya, kalau misalkan sorry kalau gue jumping langsung ke ujung, untuk percintaan di sana itu seks itu menurut gue terlalu yang nggak terlalu tabu gitu. Jadi pokoknya asal lo suka ya udah gitu, nothing tulus gitu. Nah, di sini itu kalau menurut gue juga Emily itu kayak pura-pura innocent, tapi ternyata dia juga tidak bisa selamanya menyembunyikan bahwa dia itu innocent. Jadi dia juga ternyata bermain di situ ya, karena ya satu itu tadi mungkin dia kesepian atau mungkin dia juga butuh teman sharing juga gitu selama ada di Prancis itu, selama dia ditugaskan di sana. Nah ya, bosnya nih ya namanya Sylvie. Madeline itu bosnya yang ada di Chicago. Nah, di Prancis itu namanya Sylvie. Sylvie itu kalian perlu tahu dulu nih ya, kalau misalkan untuk orang Prancis sebenarnya sih di berbagai negara itu harusnya sama ya. Ketika lu masuk ke negara orang, paling tidak lu menguasai bahasanya sedikit lah ya, untuk yang bahasa kesehariannya. Nah, kalau misalkan orang Prancis itu kayak kita tuh kayak tidak menghargai mereka gitu. Kalau misalkan kita tidak bisa bahasanya mereka, even though misalkan cuma sedikit, itu mereka tidak terima. Mereka menyebut kita kayak arogan gitu ya. Terus kalau misalkan perbedaannya orang Prancis sama orang Amerika nih, kalau orang Prancis itu kerja buat hidup, tapi kalau misalkan Amerika itu hidup buat kerja. Jadi untuk pengalaman gue juga pribadi yang udah lumayan juga ya 11 tahun lebih untuk kerja di perusahaan Prancis, gue mengalami hal yang sama. Tapi untuk karena gue di Indonesia, rentang waktunya kan harus disesuaikan tuh ya. Jadi kalau misalkan kita beda waktu nih ya, misalkan kayak gue di Indonesia nih, terus harus kerja sama orang Prancis gitu ya, ya tetap sama kayak gue itu orang Amerika juga. Jadi hidup buat kerja, bukannya kerja buat hidup kayak semuanya si Prancis itu gitu. Si Luke yang kalau nggak salah dia yang ngucapin itu ke si Emily pada waktu datang kan dia dimusuhin gitu. Nah terus juga mereka kalau orang Prancis itu agak memandang kita sebelah mata ya, kalau misalkan kita belum ketahuan nih bisanya apa gitu, kita suka dianggap kinda nggak ada apa-apanya lah ya gitu. Pokoknya mereka itu number one gitu. Mereka maunya mereka itu kelasnya di atas kita, di atas rata-rata gitu. Nah untuk gue juga mengalami itu. Jadi kayak gue tau lah ya, misalkan di belakang kita diomongin kayak la plug gitu. La plug itu kan untuk artinya kan kampungan ya. Jadi kadang suka merendahkan bahasanya. Tapi kalau misalkan kita kelihatan kerjanya bagus, effortnya oke, rewardnya oke juga gitu. Jadi balance yang didapat dari perusahaan Prancis itu juga oke. Makanya di sini dikasih lihat kalau lu ambisinya oke gitu ya, cocok lah untuk bekerja di perusahaan luar. Nah ini ya si Darren Star ini menciptakan si film Emily ini memang oke banget sih untuk para marketing ya di luar sana. Si Darren Star itu ya, dia tuh produser sama direkturnya juga. Nah dia itu juga punya filmnya sebelum-sebelumnya yang Beverly Hills, terus Melrose Place juga. Kalian udah pada nonton dong pastinya, Sex and the City. So kalau misalkan filmnya Emily in Paris itu karyanya dia, kalian tahu ininya ya, ambience-nya itu kayak apa gitu ya. Nah
untuk di season pertama itu kita lihat di situ betapa ambisinya si Emily untuk bisa diakui di perusahaan Savoy ini ya. Savoy ini punya, jadi kalau perusahaan asing holdingnya misalkan adanya di Chicago gitu ya, si Gilbert itu perusahaannya dari Chicago, dan dia juga yang mempunyai Savoy ini, kan tulisannya Savoy ya, tapi kita bacanya Savoy. Nah itu perusahaan agensi kayak branding gitu. Terus ide-ide dia tuh tadinya nggak bisa diterima ya sama perusahaannya sendiri, sama si Sylvie. Mungkin dia juga ya namanya orang Prancis gitu ya, nggak suka dilangkahin. Nah teman-temannya si Julian, si Luke akhirnya mendekat deh tuh ya, pas tahu wah bahwa ide-ide medsosnya dia oke. Terus dia juga tadinya dari Chicago itu dia kayak biasa-biasa aja, terus akhirnya dengan dia sering-sering upload gitu di Paris itu begini dan begitu. Sebetulnya Paris itu nggak terlalu, menurut gue ya, memang dibilangnya kota penuh cinta, betul memang. Cuma gue pernah kesana juga, tidak seperti yang ada di movie ini gitu ya. Itu fantasi banget sih. Tapi oke lah ya untuk Paris itu memang kota yang menjanjikan seperti di New Yorknya ya, di Amerika New Yorknya gitu. Di sana kalau misalkan kita bisa catch up dan kita bisa mingle sama orang lokalnya, kita tuh dihormatin banget gitu. Akhirnya dia diakuin sama teman-temannya begitu dia bisa bisa ngasih lihat bahwa effortnya dia ternyata dipakai sama klien-kliennya dia gitu. Terus di situ percintaannya tuh di highlight banget di season yang kedua. Yang season pertama itu tentang ambisi-ambisinya dia. Terus dia juga udah tahu kalau misalkan, gue agak ngekat di sini. Si Gabriel itu yang tetangganya itu, dia juga buka restoran di seberang jalan apartemennya dia. Dia itu kokinya paling enak deh ceritanya, masakannya gitu. Aduh, tatapannya ya Bo, ya siapa sih mungkin yang sendirian ada di sana, terus kita lagi karir gitu ya di sana, terus kesepian. Ya kita nggak nyangka juga kalau si Gabriel ini punya pacar tadinya. Terus akhirnya dia punya klien juga, terus namanya si Camille. Ternyata si Camille ini pacarnya si Gabriel. Oh ya, di dalam season yang pertama ini ada satu adegan, si salah satu kliennya itu dia appreciate si Emily dengan memberikan lingerie ya. Tapi kalau untuk budayanya Emily, budayanya si Amerika, itu tuh agak tabu kalau misalkan kita terima hadiah daleman lah, underwear gitu, itu merasa dilecehkan. Tapi kalau misalkan orang Perancis enggak, itu memang apresiasi bahwa lu tuh ternyata bagus banget, dan ya keindahan itu yang ditampilkan, dikasih sama orang itu bentuknya a gift, hadiah, bentuknya underwear atau apapun. Itu sebetulnya memang apresiasi aja untuk orang tersebut, bahwa dia menghargai ide-idenya atau menghargai apa yang diberikan ke dia, feedbacknya lah istilahnya. Kok merosot terus nih si profitnya yang ada di Prancis ini. Ternyata yang dijalankan itu memang tidak seperti yang di Amerika. Mereka kejar revenue gitu ya, sementara yang di sini agak santai gitu kerjanya. Ya itu tadi sih, balik lagi ke culture ya, budaya di perusahaan tersebut. Memang benar itu memang mungkin satu perusahaan, satu holding company, cuman beda perusahaan, beda juga perlakuan yang ada di dalamnya. Jadi lihat dulu nih si bosnya kayak gimana. Kalau bosnya terlalu nyantai ya, terus juga dia juga tidak memperlakukan kayak dia datang, si Sylvie datang misalkan dari jam kalau Emily itu datangnya dari jam 8.30, dia harus nunggu 2 jam dong di luar. Si Julian datang, ternyata dia datangnya jam 10.30, katanya kantor baru dimulai 10.30. Terus mereka bisa tuh makan siang lama gitu, bisa sampai 3 jaman di luar. Itu gimana ya, memang sih nyantai ya, untuk tugas marketing itu mungkin terlihat santai ya. Cuma terlalu santai kalau misalkan untuk yang di Prancis ini ceritanya. Terus juga si Sylvie bosnya datang jam 11.15 waktu itu. Jadi ya itu untuk politik kantor juga, untuk untuk shock culture-nya juga gitu. Emily juga kaget di situ. Terus juga untuk klien manuvernya juga
nggak terlalu berambisi seperti di Amerika. Mungkin dia lihatnya seperti kayak biasa-biasa aja ya, medsosnya juga nggak jalan gitu, jadi dia datang dengan fresh idea dan si Sylvie-nya tidak terima kalau misalkan dia terlalu banyak ikut campur gitu. Satu episodenya kan ada Faux Amis ya, itu bacanya kalau Prancis pronounnya faux amis. Nah, fake friend ya, pokoknya kita berpura-pura jadi temen tapi ternyata teman makan temen gitu. Si Camille-nya ini udah percaya banget bahwa sorry gue jumping nih ya, gue langsung highlight si Camille, pacarnya si Gabriel. Dia udah percaya banget, oh tetangganya itu lu Emily, jadi gue nggak khawatir lah punya tetangga baik kayak lu gitu. Yang ternyata pada akhirnya ya jangan terlalu percaya sama temen gitu, ternyata dia bobo juga gitu ya. Lalu terus padahal si Camille ini udah ngenalin sama keluarganya. Camille ini bapaknya punya perusahaan champagne. Dia pengen juga Emily untuk memasarkan itu gitu ya, gimana caranya untuk bisa memasarkan gitu ya, branding juga gitu. Pas diajak ke rumahnya si Camille, si Emily-nya ini tidur sama adeknya, jadi bobo gitu, jadi bobo kerja. Filmnya berputar di situ-situ aja karena udah 5 tahun pacaran sama si Camille juga. Jadi kayak mungkin agak basi lah ya. Dan di sana juga, oh ya nih ya, untuk orang Prancis, kayak misalkan si Antoine itu adalah salah satu kliennya yang si Savoy ini. Dia itu udah punya istri sebenarnya, cuman dia berselingkuh sama si Sylvie itu. Dan di sana itu rata-rata oke-oke aja gitu. Dan mereka itu karena udah nikah 20 tahun si Antoine itu sama istrinya, si istrinya juga bukan approve ataupun dia membolehkan, sebetulnya dia pura-pura nggak tahu aja. Jadi di sana itu sebetulnya budaya untuk punya mistress, punya simpenan gitu tuh udah biasa, hal biasa. Ada simpenannya, juga ada loversnya, juga ada misalkan yang one night stand. Itu sebenarnya biasa kalau misalnya di Prancis. Well, balik lagi ke orangnya ya, sorry kalau misalkan menyinggung perasaan, tapi yang gue tahu memang di sana seperti itu gitu. Nah, terus untuk si Emily, balik lagi ke Emily, dia kan saat tahu si Sylvie-nya itu juga sama si Antoine, jadinya dia agak menjauh dari si Antoine ini. Memang sih dia cuma pelarian doang kayaknya dari si Gabriel ini, karena dia agak bersalah gitu, gimana ya, sebagai percikan-percikan pelakornya itu udah ada sebetulnya. Jadi dia cuma nggak enak aja sama si Camille. Dia taunya mereka udah bubar gitu, si Camille sama si Gabriel itu udah bubar. Jadi pas mau perpisahan di season pertama itu kan tadinya kan si Gabriel itu kan mau ke asalnya dia, ke kota asalnya dia untuk buka si restoran itu di sana, pokoknya di ujung sananya Prancis lah ya. Dia mau buka restorannya itu. Nah, ternyata nggak jadi gitu di season yang keduanya nih. Akhirnya diceritain bahwa itu nggak jadi gitu. Di saat itu si Emily-nya kayak mau saying goodbye, one night stand gitu ceritanya. Dan ya gitu, uhunya itu ceritanya membekas ceritanya. Dia membekas sampai dengan di season selanjutnya akhirnya terungkap bahwa ternyata itu tidak jadi. Dan akhirnya si Antoine itu dia invest lah tuh sama si Gabriel itu. Akhirnya dia jadi buka restoran di Prancis. Yang tadinya si Camille ini kan orang tuanya mau ngasih dia modal, mau ngasih si Gabriel modal untuk buka restoran di Prancis. Tapi dia nggak mau. Nah, terus sekarang dia dapat investasi dari luar, dari si Antoine itu. Dia mau gitu. Nah, akhirnya kan tadinya udah putus karena memang si Camille-nya juga nggak mau kalau misalkan dia harus nyusul si Gabriel ke sana gitu, ke kota kelahirannya si Gabriel. Akhirnya kan nggak jadi tuh, dia pindah. Nah, udah nggak jadi. Nah, di season pertama itu kan ada tuh ya judulnya Voulez-vous coucher avec soi itu ya. Ya itu sebetulnya agak-agak kalau misalkan
arti literally-nya itu agak ini sih, agak jorok gitu ya. Artinya tuh ya ngajak tidur lah ya ceritanya. Kalau misalkan voulez-vous coucher avec moi ya, di situ moi gitu, avec moi, ngajakin tidur ceritanya. Oke, nah terus ngajakin tidur itu ya itu apa namanya yang bersambung dari season yang terakhir itu, episode terakhir sampai dengan yang pembukanya itu voulez-vous coucher avec moi. Udah berlanjut tuh, akhirnya teringat-ingat ya, terbayang-bayang gitu kan, merasa bersalah. Jadi di season kedua ini adalah kayak bukan redemption, tapi perasaan bersalahnya si Emily ke si Camille gitu. Di perayaan ulang tahunnya si Emily itu terbongkar lah ya bahwa mereka pernah tidur bareng gitu, bobo bareng gitu. Akhirnya si Camille merasa ya sakit hati lah ya. Terus abis itu juga kan itu pertemanan gitu, bukannya cuma sekedar klien sama apa namanya si perusahaan si Savoy-nya itu, tapi dia udah berteman dekat nih sama si Emily, jadi merasa kayaknya aduh gue sakit hati banget ya gitu, gue kan belum putus nih dari si Gabriel. Tapi pada akhirnya ceritanya si Luke, temen sekantornya si Emily itu ngajakin nonton film gitu kan, gimana caranya ngungkapin kalau misalkan lo nggak bisa nemuin orangnya, minta maaf sama orangnya, nulis surat. Dia nulis surat, akhirnya tetap nggak diterima sama si Camille itu. Cuma si ibunya si Camille akhirnya bilang, kalau memang lu masih cinta nih sama si Gabriel, udah lu ikutin saran gue. Ternyata dia kayak baik-baikin si Emily, terus juga baik juga sama si Gabriel. Jadi gue langsung jump ke agak akhirnya ya. Pada akhirnya si Emily itu kayak tadinya kan dia kayak mau mengasingkan diri demi menebus kesalahannya biar si Camille itu sama si Gabriel balik lagi. Dia juga pacaran sama yang namanya Alvin. Nah, gue juga suka nih sama karakternya si Alvin ini. Tegas, tadinya kan itu temen belajar bahasa Perancisnya si Emily ya. Awalnya dia tuh kayak agak-agak sombong-sombong gitu deh, sombong-sombong lucu, tapi akhirnya mereka kenalan dan mereka juga gitu. Jadi ujung-ujungnya juga semuanya gitu. Wow. Nah, terus karena si Emily-nya merasa bersalah, akhirnya dia coba mendekat ke si Alvin biar si Gabriel sama si Camille itu balikan lagi ceritanya. Tapi dia juga nggak bisa ngebohongin hatinya. Si temennya, oh ya gue belum nyeritain dari awal sampai akhir, ada temennya Mindy juga. Mindy itu gue suka sih gayanya, seru, chic gitu ya, kayak kalau Emily kan pakaiannya dan segala macamnya itu agak mencolok gitu ya, tapi kalau misalkan si Mindy itu karena memang dia asalnya dari keluarga kaya, jadi enak aja gitu kalau misalkan dilihat fashionnya itu fashionable banget gitu, lucu lah kalau misalnya dilihat-lihat penampilannya dari episode yang awal sampai dengan yang pas lagi dia mau ngakuin itu, pas terakhirnya nih yang gue gemes banget, kenapa sih mesti ada season ketiga? Gue pikir ini terakhir gitu loh, season terakhir gitu. Ternyata masih ada lagi season berikutnya. Perlu kalian tahu juga, ini tuh sebetulnya film 2020 gitu. Nah, kemarin ini season keduanya itu 22 Desember tayangnya. Gua hari itu juga sih langsung kelar gitu. Cuma gua reviewnya sekarang ini karena baru ada waktunya sekarang ini. Padahal gua udah nonton beberapa lagi yang lainnya. Nanti kita bahas lagi yang film-film yang lainnya. Nah, pas dia si Emily mau menyatakan ke si Gabriel bahwa dia itu sebenarnya cuma mau buat pelarian aja si Alvin gitu. Nggak taunya di dalam itu ada si Camille. Ternyata mereka sudah baikan lagi gitu, si Camille-nya sama si Gabriel gitu. Jadi udah tuh gantung tuh, ngeselin kan. Coba kalian kalau nonton dari awal sampai akhir itu tuh gemes, kapan lagi nih season ketiganya muncul nih, apalagi nih yang akan terjadi gitu ya di season ketiga. So ya guys, itu dulu untuk Emily in Paris. Nonton aja, nanti discuss sama gue apa yang kalian suka di film ini, apa yang kalian gak suka, apa yang kira-kira menurut kalian gue ini nyampeinnya salah atau enggak, apa terlalu jumping atau gimana gitu. Gue juga butuh untuk masukan-masukannya ya, karena menurut gue kalau misalkan nonton film ini itu sebetulnya nggak cukup sekali ya kalau misalkan season ini tuh ya, apalagi kan 10 episode gitu ya.
gue sih udah hafal, cuman kadang suka jumping-jumping karena yang menurut gue enak untuk diceritain aja gitu. Tapi kalau misalkan gue ada waktu lagi nanti, kalau kalian mau bahas lagi, oke nanti kita bahas lagi gitu, oke? Untuk yang Emily in Paris, segini dulu, thank you. Mudah-mudahan di season ketiga, katanya sih tahun depan ya, rilis, nanti kita bahas lagi, oke? Thank you, have a nice day. Jangan lupa subscribe, nanti kita bahas lagi film yang lain. Bye!